Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Baik sahabat P Network ya, akhir-akhir ini orang sibuk membicarakan masalah konsensus. Jadi ada satu hal yang mungkin sedikit menggelitik ya bagi diri saya. Kenapa demikian? Penambang petir, penggali petir atau pioner P Network merasa bahagia. Namun orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang halu mulai berduka. Kenapa? Mungkin hanya bisa melihat kegembiraan, kesenangan bagi teman-teman pioner atau P Network dimanapun berada. Jadi kita abaikan saja mereka, kita fokus saja terhadap kegiatan P Network yang kita kerjakan, yang kita klik petir setiap hari. Ikuti perkembangan-perkembangan. Sepertinya kalau kita lihat perkembangan yang akhir ya, paling akhir saat ini, itu harga konsensus masih tetap bertahan di 314.159 dolar. Ini membuat suasana bahagia bagi penambang, membuat suasana haru ya, halu-halu bagi penyinyir-penyinyir gitu. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, jaga koin P kita. Berulang-ulang saya selalu mengatakan tetap jaga koin P kita. Kenapa? Dengan konsensus yang tinggi ini membuka peluang bagi banyak penipu untuk meraup keuntungan secara fenomenal. Mereka bisa berpura-pura jadi vendor. Baik masalah elektronik, mobil, motor, rumah, apartemen, dan bahkan yang lainnya. Mereka berani menerima nilai tukar barang dengan harga P yang tinggi. Nah, ini perlu kita waspadain, ini perlu kita awasi. Tapi nanti, pada saat kita sudah senang dengan suatu barang, misalnya mobil, pada saat perjanjian kita diminta bayar biaya administrasi. Ingat, kita barter ya, kita barter P dengan barang yang ada. Tetapi pada saat akan dibuat nanti akad, kita bisa saja dikenakan biaya administrasi, biaya asuransi, biaya daftar, biaya antri, dan banyak biaya-biaya lain. Dengan sejumlah uang tunai yang secara nominalnya mungkin harganya cukup tinggi juga, bahkan jutaan. Ini yang perlu kita waspadai. Dan ini yang perlu kita awasin, kita kontrol benar-benar. Kita sudah jelas, tukar P dengan barang, jadi dia di barter. Jadi kalau ada vendor yang ngaku mau jual barang mewah dengan bayaran P angka yang tinggi, dan berharap, jangan kita berharap langsung terlena. Kita mesti cek dulu betul-betul. Latar belakang vendor itu apa? Apakah bonafit? Apakah di belakangnya ada investor yang benar-benar mumpuni ya? Kemudian legal. Perjanjian nanti akan disahkan oleh siapa gitu. Bisa-bisa nanti di sini muncul notaris dalam membuat akad pertukaran barang dengan P tadi. Kalau kita berbicara dengan notaris, ya, alat pembayaran yang sah di negara kita itu nilainya rupiah. Jadi kalau notaris campur tangan untuk barter barang, ini bisa-bisa pidananya tidak ada. Jadi tidak ada sanksi pidananya. Iya kalau lancar-lancar saja. Kalau terjadi masalah nanti, sudah kita bayar P, tiba-tiba masalah kendala, barangnya tak siap, barangnya belum sampai, barangnya entah di mana, kita mau ngadu kemana? Kita mau lapor kemana? Karena nggak ada dasar hukum pidananya. Jadi saya ingin mengingatkan teman-teman, ya, sahabat P Network dimanapun berada. Notaris tidak bisa membuat akad kredit, ya, akad ini, akad perjanjian tentang barter pertukaran barang yang bisa sebagai alat pembayaran. Kalau dibayar pakai nilai rupiah, notaris bisa tangani itu. Tapi kalau dibuat barter, ya, ini notaris nggak bisa. Karena dasar hukum pembayaran kita di Indonesia ini masih menggunakan uang rupiah ya. Jadi cobalah betul-betul anggota P Network dimanapun berada tidak terlalu egois, tidak serta-merta terlena ya, serta-merta gimana ya membilangnya lagi ya.
bahagianya luar biasa, nantinya ada nilai tukar antara pi dengan barang. Jadi saya ingin mengingatkan kita sabar aja dulu, kita tenang aja dulu, kita tidak usah terburu-buru. Karena dalam waktu dekat ini kita khawatir nanti masuk vendor-vendor yang tujuannya hanya mengeruk koin pi kita. Kemudian menjebak kita dengan pembayaran pendaftaran, pembayaran administrasi, pembayaran asuransi dengan menggunakan nilai rupiah yang tinggi. Ya, hati-hati. Ya, ini perlu betul-betul teman-teman P-Network perhatikan. Tenang saja, simpan koin kita. Kalau ingin belajar, ingin mau barter, barterlah hanya dengan 1 pi saja dulu. Tidak membuang-buang pi yang sudah kita tambang, yang sudah kita gali demikian banyaknya. Kemudian bagi teman-teman penggali petir, coba perhatikan di Facebook, di Instagram, kemudian di Twitter, di YouTube ya, banyak perkembangan-perkembangan informasi yang bisa kita dapat. Jangan sampai kita terjebak. Seandainya nanti di Indonesia belum berlaku pi kita atau berlaku dengan nilai yang rendah, tidak kita belanjakan di Indonesia, sebaiknya kita keluar. Kenapa? Di luar nanti bisa saja tiket pesawat bayarnya dengan pi, pesan hotel, booking hotel bayarnya pakai pi, kemudian segala macam alat transportasi pi. Ya, kalau mungkin masalah kendala bahasa, penterjemah banyak di mana-mana. Pakai Google juga bisa penterjemah, bisa juga cari guide di luar. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman anggota pi dimanapun berada, tetap bersabar, simpan koin pi, jangan diumbar, jangan dihabis-habiskan koin pi ini. Ya, kita ikutin perkembangan. Bagaimana nanti akhirnya koin pi kita? Ya, kita berharap di Indonesia juga nantinya koin pi kita bisa berlaku ya. Kalau di luar negeri sudah bisa banyak yang nerima. Dan kita perhatikan juga di luar negeri itu di mana yang bisa kita barter, bagaimana cara barternya. Nanti ada petunjuk-petunjuknya mungkin dari teman-teman di komunitas kita atau teman-teman yang berada di luar negeri, kita bisa berkomunikasi. Di mana komunikasinya? Menggunakan chatting di pi browser. Kita bisa tanya-tanya di situ. Intinya teman-teman penggali petir dimanapun berada, kita tetap saja konsentrasi, kita tetap biasa-biasa saja, tidak emosional ya dalam menangani koin pi kita. Karena sayangilah koin kita yang sudah kita tambang demikian banyaknya, yang sudah bertahun-tahun kita kumpulkan. Janganlah gara-gara terburu hawa nafsu, kepingin cepat cair, ya, cepat dapat uang kontan dan lain sebagainya. Akhirnya nanti kita dapat teguran dari Kortim atau menyalahi peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh Kortim. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Sehat-sehat selalu teman-teman. Tetap gali petir. Jangan lupa terus ikuti perkembangan di masing-masing komunitas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder.